Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Trisaputra dari program studi manajemen S1. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis sumber daya manusia dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, kita ada latar belakang perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam produksi mie instan dalam kemasan. Perusahaan juga bergerak dalam bidang kemasan sebagai divisi pendukung yang menawarkan kemasan fleksibel dan bergelombang. Dalam 2 dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produksi akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Visi PT Indofood menjadi perusahaan global penyedia makanan berkualitas dan produk serta jasa terkait. Misi PT Indofood, misinya yaitu kami berkomitmen untuk menyediakan produk dan jasa makanan berbasis pertanian bermerek yang berorientasi pada pasar dan pelanggan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Kami berusaha untuk memberikan kepuasan, memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi masyarakat, memberikan nilai manfaat optimal bagi pelanggan kami, pemilik modal, pekerja, dan masyarakat pada umumnya. Nilai PT Indofood, nilainya yaitu dengan disiplin. Sebagai falsafah hidup, kami menjalani usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas dan kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dengan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Proses bisnis standar operasional produk atau SOP yang terdapat dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tahapan pertama yaitu PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai bahan baku. Tahapan kedua yaitu hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Tahapan ketiga yaitu di pabrik Indofood, produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik Indofood tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi yang digunakan dengan cara mengambil sampel secara random dan menelitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut telah layak untuk dipasarkan sebagai produk yang berkualitas. Tahapan keempat yaitu pengemasan dilakukan dalam pabrik, di mana semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan kemasan. Tahapan kelima yaitu distribusi. Distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan total food solution. PT Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan di dalam pabrik. Setiap 8 jam sekali, produk yang telah dikemas langsung didistribusikan kepada outlet retail atau pasar tradisional. Melalui jaringannya yang luas, PT Indofood menjamin pendistribusian produk ke wilayah-wilayah yang dilakukan secara baik dan dalam waktu sesingkat mungkin. Tahapan keenam yaitu produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di outlet retail serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah. Kegiatan transaksi jual beli dapat dengan mudah terjadi karena sistem pendistribusian luas sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan produk Indofood. Sumber daya manusia perusahaan PT Indofood Tbk. Pada saat ini,
Divisi Nadel, PT ISM memiliki lebih dari 1.500 karyawan, yaitu sekitar 70% merupakan pegawai pabrik dan 30% adalah staf manajemen. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh karyawan bervariasi, mulai dari SD sampai strata 1. Dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan pelanggan, maka perusahaan berusaha untuk meningkatkan mutu dan inovasi tenaga kerja adalah melalui pelatihan. Pelatihan yang dilakukan perusahaan terdiri dari 3 kategori, yaitu pelatihan dasar, pelatihan teknik fungsional, dan pelatihan manajerial. Dalam penerimaan pegawai, Divisi Nadel PT ISM Tbk menerapkan 2 sistem. Sistem pertama yaitu dengan sistem internal. Apabila perusahaan membutuhkan suatu jabatan tertentu, maka akan ditinjau dulu pegawai yang telah ada dan berpotensi untuk promosi jabatan. Yang kedua adalah sistem eksternal, di mana HRD akan merekrut SDM dari luar yang bermutu dan dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan melalui kantor departemen tenaga kerja, iklan, biro, konsultan, dengan pemasangan pengumuman di lingkungan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan SDM PT Indofood, yaitu ada 2, pengembangan dan evaluasi karyawan, development atau evaluasi tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Yang kedua yaitu memberikan kompetensi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Penerapan MSDM PT Indofood. PT Indofood menyadari bahwa SDM merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan dan kesinambungan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan pengelolaan SDM sebagai salah satu strategi dan kunci utama dalam mencapai kesuksesan kinerja. PT Indofood harus mengelola 75.000 karyawan dengan kondisi demografi dan kompetensi yang beragam sehingga merupakan tantangan sekaligus modal bagi perusahaan untuk dapat menjalankan berbagai strategi bisnis guna mencapai kesuksesan kinerja. Sepanjang tahun 2012, PT Indofood telah melakukan berbagai aspek pengelolaan SDM, mulai dari yang bersifat perbaikan kinerja operasional SDM, database, karyawan, implementasi sistem aplikasi pengelolaan SDM dengan SAP dan administrasi SDM, hingga pengelolaan SDM yang lebih strategis seperti perancangan suksesi, penerapan standarisasi, manajemen kinerja, peninjauan dan perubahan organisasi, serta pengembangan SDM. Berdasarkan laporan tahun 2012, PT Indofood memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 75.000 orang.
Dari jumlah tersebut, hampir 26.741 orang atau sebanyak 38% berada pada usia 25 sampai 35 tahun. Sedangkan berdasarkan pendidikan, 33.710 orang atau 50% berpendidikan SMA dan 5.781 orang atau 9% berpendidikan sarjana atau sarjana ke atas. Dengan jumlah yang besar ini, perusahaan berpandangan praktis MSDM yang baik akan menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan kinerja dan kelangsungan usaha perseroan. Sebagai perusahaan yang dinamis dan berupaya mengembangkan berbagai inovasi dalam perusahaan, PT Indofood melakukan berbagai hal berikut untuk mengembangkan SDM-nya, yaitu 1. Fokus pada pengembangan kompetensi teknis. 2. Pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. 3. Yaitu tersedianya fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran. 4. Yaitu membekali karyawan dengan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Yaitu training dilakukan untuk trainer internal atau konsultan kompeten dengan tujuan memperluas pengetahuan serta terus memperbarui teknik pelatihan. Sementara itu, di tingkat manajemen puncak, PT Indofood juga melakukan upaya pengembangan kompetensi yang perancangan strategis. Modul pengembangan dan pelatihan baik untuk kompetensi teknis, non-teknik, dan soft skill disusun berdasarkan kebutuhan agar dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya pelaksanaan pengembangan SDM dilakukan dengan berbagai metode untuk peningkatan kompetensi secara optimal, mulai dari workshop, seminar, pelatihan di dalam kelas maupun lapangan, pelatihan di dalam kerjaan, on the job training, penugasan ke jabatan lain atau terlibat dalam proyek, bahkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Dengan telah dipertimbangkan kompetensi dan potensi karyawan agar mencapai suasana kerja yang kondusif, perusahaan melakukan pembinaan hubungan industrial dalam salah satu agenda pengolahan SDM melalui komunikasi dan hubungan dua arah dengan segenap SDM dan serikat pekerja secara intensif dan berkelanjutan guna terjamin lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja dan pengembangan organisasi yang optimal. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian-uraian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan penelitian sebagai berikut. 1. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu berupa pembelajaran melalui pelatihan atau training setiap bulannya. Yang kedua yaitu metode pelatihan yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk berupa on the job training dan off the job training. Yang ketiga yaitu dengan adanya strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, seluruh karyawan mengalami peningkatan kerja. Sarannya yaitu pelatihan menggunakan metode on the job training dan off the job training yang dilakukan perusahaan kepada karyawan PT Indofood Sukses Makmur dinilai telah mampu meningkatkan kinerja karyawan, tetapi akan lebih baik lagi pelatihan tersebut lebih ditingkatkan lagi. Mengingat bahwa on the job training dan off the job training merupakan upaya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.